يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فضلك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا قد نشر الإله ونعوته في القلب بيانا أخذ ميثاق النبيين ما آتيتكم من حكمة من السماء وجاءكم رسولنا تؤمنون وتنصرون وتصبحون عوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعزم بذلك ربة ومكانا فهو إن جاء أخيرا مقدما يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع لنا قد ولا أوانا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Habib Salam
marilah kita panjatkan syukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka pengajian setiap malam Kamis, dan sekarang jatuh pada pengajian bulanan. Kita berharap dari ilmu yang kita akan dapatkan, kita menjadi lebih yakin, sehingga dengan keyakinan itu nilai amal kita makin meningkat. Dengan meningkatnya amal kita, tentunya kedudukan kita di dunia makin tinggi, di akhirat juga makin tinggi. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah akan angkat orang beriman dan orang yang mencari ilmu dengan derajat yang begitu tinggi. Dengan tingginya derajat orang yang mencari ilmu, nilai pahalanya begitu luar biasa. Ya'dil, ini menyamai kita mengunjungi 1000 orang sakit, menyamai kita sholat 1000 rakaat, menyamai kita mengusung 1000 jenazah. Jika itu ada di dalam amal seorang telah menghadiri acara atau menghadiri orang-orang yang sakit atau mengunjungi orang-orang sakit dengan jumlah seperti itu, kita bayangkan pahalanya seperti apa. Namun dengan duduknya kita di sini dengan beberapa jam ini, kita telah mendapatkan. Inilah keutamaan orang yang duduk di majlisul ilm. Maka kita berbahagia, Allah pilih kita termasuk orang-orang yang gemar mencari ilmu dan duduk bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang baik. Amin. Karena orang yang baik itu sangat beruntung. Keuntungan yang utama dari orang yang baik adalah keridhaan Allah. Dari perjalanan orang-orang baik, dia akan mendapatkan bimbingan secara rohani. Secara rohani dia akan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala langsung dengan sabda Nabi, wa yulhimu rusydahu, Allah akan memberikan ilham kepadanya untuk selalu mengikuti petunjuk. Jadi apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia lakukan, itu akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang melakukan kebaikan tapi belum tentu menjadi orang yang baik. Belum tentu. Ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Ya. Nah, kebaikan al-khairat yang dikatakan dalam Al-Quran ini bagaimana menjadi solehah. Al-khairat as-salihat, kalau kita diterjemahkan as-salihat ini baik, al-khairat juga baik, cuman perbedaannya di mana ini? Ya, sering kita mendengar rezeki anak soleh. Ya, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan ini sebenarnya untuk mencapai solehan. Karena orang yang melakukan kebaikan belum tentu solehan, belum tentu. Karena orang yang melakukan al-khairat itu dalam perjalanan menuju solehan. Kalau sudah solehan nggak akan rugi orang. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus. Demi masa sesungguhnya manusia semua dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Dan kalau beramal al khairat bagaimana?
Kalau orang yang beramal khairat, dia masih berlomba-lomba untuk mencapai as-salihat. Maka al-khairat seseorang yang bisa mencapai salihat itu semua harus didasari dengan al-istiqomah. Istiqomah harus didahului dengan istiqomah. Nah, ini permasalahan. Kebanyakan orang gagal untuk mencapai salihat dari al-khairat ini. Ya, karena apa? Karena untuk mencapai salihat melalui al-khairat ini harus ada sikap qahrun nafsi. Jadi qahrun nafsi ini ya diri kita harus paksa. Karena manusia itu Allah beri rasa jenuh, Allah beri rasa malas, Allah beri rasa bosan. Itu umumnya manusia itu fitrah. Jadi kalau ada orang malas, bosan, jenuh, itu fitrah manusia, memang ada dalam diri kita. Namun ketika timbul ini dalam melakukan kebaikan, maka disitulah kita harus memaksa diri kita agar dia harus merutini dengan dasar qahrun nafsi. Apa qahrun nafsi? Dipaksa nafsu. Gak bisa. Nafsu itu gak bisa dimanja. Justru kalau dimanja udah kayak anak kecil. An-nafsu katifru itu milu syaba'ala Habibullah wa in taqtiru ya qatiru. Nafsu kalau dimanja diulur yang ada ya dia makin manja bukan makin nurut. Karena nafsu itu kayak anak kecil ya. Kalau kita lihat tadain ya tuh anak kecil kalau dia terus sampai gede juga nih terus kalau nggak disapi. Coba kalau anak kecil kalau disapi nangis lebih tahan, ibunya harus kuat ya, harus kuat sampai mencapai dalam kebiasaan dia sudah tidak musuh lagi. Nah ini juga sama, nafsu di saat melakukan kebaikan pada awalnya suka rajin ya. Namun ketika dia sudah berada tahapan-tahapan rutin, mulai nafsu itu gak betah. Kalau diajak melakukan kebaikan, mau itu nafsu, tapi untuk merutini kebaikan gak bakal. Kenapa? Lakukan nafsi inan nafsa la amaratu bisu. Lalu Yusuf iman, aku tidak akan pernah bebaskan nafsu. Karena nafsu itu selalu menyuruh hal-hal yang buruk. Nah ini permasalahan itu. Untuk mencapai kesolehan ini harus benar-benar kita lawan. Jadi orang itu sampai ke Allah bukan karena banyaknya ibadah, bukan karena sedikitnya ibadah, tapi dia sampai ke Allah itu dengan mengistiqomahkan ibadah yang dia lakukan. Mengistiqomahkan. Nah, kalau untuk bisa banyak, nah nanti kalau sudah merasakan kelezatan dalam ibadah, kalau sudah merasakan kelezatan ibadah, dengan sendirinya ibadah yang dia lakukan itu makin sampai di luar akal sehat manusia. Dia bisa menghatamkan Quran berapa kali, siang 4 kali khatam, malam 4 kali khatam ya. Nah ini didapati oleh orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah, keberkahan. Jadi sudah di luar logika. Kadang orang nggak percaya, saya nggak percaya kalau ada orang menghatamkan Al-Quran 8 kali sementara wiridannya ratusan ribu. Saya nggak percaya. Ya, kalau Anda gunakan potensi yang namanya akal Anda, karena akal itu terbatas. Tapi kalau Anda gunakan basirah Anda, hati kecil Anda,
maka Anda akan mengatakan lebih dari itu bisa. Karena para sahabat banyak yang dia menghatamkan itu dalam satu sholat, bukan sehari semalam aja. Sahabat Nabi Muhammad itu banyak dari mereka itu menghatamkan Al-Quran itu dalam satu sholat, menghatamkan Al-Quran. Kita bayangkan gak akan nyampe. Nah disinilah yang dikatakan Allah memberikan keberkahan. Jadi keberkahan itu ada al-khairul katsir, kebaikan yang Allah lipat gandakan. Kelipatan berapa? Di luar akal manusia. Jadi kalau ada orang mendapatkan keberkahan, otak itu nggak nyampe. Kalau masih di luar berkah masih kita bisa hitung. Ya, tapi kalau sudah di keberkahan nggak bisa. Yang ada adalah keimanan, percaya kita kepada orang yang mendapatkan keutamaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, untuk hal ini di bulan-bulan ini saya ingatkan. Jadi kalau putaran bulan ini secara falak ini bulan panas. Bulan panas, bulan Safar ini bulan panas. Ya, jadi kalau bulan panas, ya, kalau kopi dipanasin, enak. Tapi otak kalau dipanasin, ya, yang ada itu apa? Emosi. Maka ada orang bilang bahwa bulan ini bulan anjing kawin. Bulan anjing kawin. Jadi anjing kawin itu bulan Safar. Bulan, coba ente datang dah ya ke rumah-rumah yang ada anjing, tapi ada anjing perempuan, ada anjing kawin. Ya, karena hitungan falak ya. Umumnya anjing kawin itu kalau lagi kawin terang-terangan dia. Ya kan, gong-gongnya lama banget, sampai berisik. Ya kan, pas terakhir diam-diam atau brojol. Kalau orang kan ada bikinnya diam-diam, brojolnya ya berisik kan berita. Jadi yang kita tekankan apa di bulan Safar ini untuk meredam dan mencapai rasa aman kita. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam kitab Asy-Syifa, ya, dalam kitab Asy-Syifa fi Syaratil Mustafa, ya, mengatakan bahwa aku ini merupakan dua keamanan untuk umat. Aku ini, jadi untuk mencapai rasa aman khususnya di bulan ini, keselamatan yang Allah turunkan di bulan Safar ini dalam hitungan 1 tahun, ya, bala turun itu Allah turunkan sekaligus di bulan Safar ini. Maka kita minta di bulan Safar ini jangan sampai kita termasuk orang yang mendapatkan bagian dari bala. Jangan sampai. Ya, jangan sampai 600.000 kalau misalnya. 600.000 bala ya, yang turun dalam hitungan 1 tahun. Maka kita jangan sampai di bulan Safar ini kita dipilih oleh Allah mendapat cobaan yang begitu luar biasa. Ya. Maka apa yang kita harus lakukan untuk aman, dan itu sudah mendapatkan resep dari Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam sejarah Makkah itu satu kampung atau satu kota yang aman hingga saat ini. Ada apa di Makkah? Ada apa di Makkah? Yang pertama telah dilahirkan Sayyidina Muhammad. Itu di Makkah. Sampai Abraha itu datang, ya, dalam riwayat Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun gajah, karena pada tahun itu setelah Abraha akan menghancurkan Sayyidina Abdul Muttalib, ya, dia mendapatkan keselamatan dari Allah kotanya dengan bertawasul kepada Nabi terakhir.
karena dia sudah tahu. Dia bertawasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama Nabi Muhammad, ya, seorang anak yang masih bayi merah itu. Dan Sayyidina Abdul Muttalib berdoa kepada Allah, akhirnya Allah kabulkan Abraha itu. Anjurullah. Jadi dengan adanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selamat Nabi Muhammad di sana aman. Ya, tidak ada pertikaian satu sama lain. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pindah, ya, tapi kota Mekah masih hingga saat ini. Bahkan tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Ada apa di Mekah ini? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim." Dan tidak mungkin Allah memberikan azab pada mereka wa anta bihi, dan engkau ya Rasulullah berada dalam sekitar mereka. Artinya seseorang yang memiliki hubungan kepada Nabi, bukan hubungan iman saja, dan hubungan cinta melalui salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan hubungan dia ke Nabi Muhammad dengan memperbanyak salawat, maka insya Allah hidupnya akan bahkan khosbah, hidupnya akan subur, hidupnya akan diberikan kesuburan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Karena di saat dia bersalawat kepada Nabi Muhammad, berarti dia menguatkan cinta dan hubungan kepada Rasulullah, dan berarti Rasulullah ada dalam kehidupan mereka. Satu. Nah, kemudian kota Makkah bisa selamat. Ada apa setelah ditinggalkan Nabi Muhammad? Hingga saat ini kita lihat bagaimana kota Mekah di sini ada Ka'batul Musyarrafah, di mana setiap detik manusia ya memutar atau dia berkeliling atau tawaf di Ka'batul Musyarrafah. Ngapain mereka? Mereka datang. Walau annahum idzalamu, mereka datang itu dengan penuh pengakuan kepada Allah bahwa dia dan mereka itu adalah orang-orang yang merasa berbuat zalim. Datang ke mereka, datang ke tempat itu, mereka beristighfar kepada Allah, dan di antara kegiatan ibadah mereka adalah menziarah Nabi Muhammad. Mereka datang kepada Rasulullah, kemudian mereka itu berbuat zalim dan meminta ampun kepada Allah, dan Allah dan Rasulullah meminta ampun kepada Allah untuknya. Maka Allah akan menerima taubatnya, dan Allah akan mencintainya dan menyayanginya. Maka di sini kita bisa mengambil faedah dalam hadis dengan memperbanyak istighfar. Salawat kita kepada Rasulullah, istighfar kita kepada Allah yang akan diiringi dengan istighfarnya Nabi. Istighfarnya Nabi buat kita. Maka insya Allah dengan dua amalan ini kita akan mendapatkan keselamatan dan keberuntungan baik di dunia dan di akhirat. Amin. Tinggal apa yang kita tanamkan, setelah kita penuh pengakuan dan Nabi Muhammad sebagai perantara dalam hidup kita. Tanamkan dalam hidup ini tauhid Anda kepada Allah dengan perbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah, perbanyak kalimat la ilaha illallah, perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad, perbanyak istighfar di bulan yang mulia ini. Di bulan yang mulia ini maka kita akan mendapatkan keamanan melalui bijah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan mulia ini. Maka dengan adanya bulan ini setelah berlalunya bulan Muharram, ya, amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh para ulama-ulama adalah banyaklah bertobat dan beristighfar kepada Allah, karena dengan kita memperbanyak tobat dan beristighfar, semua bala akan terhindar.
rezeki akan lancar. Amin. Dan Allah akan berikan kepada kita solusi. Setiap masalah yang kita hadapi, Allah akan memberikan solusi dalam hidup kita dengan memperbanyak amalan seperti ini. Istighfar. Ada istighfar yang sangat ringan, tapi manfaatnya luar biasa. Siapa yang mendawamkan istighfar ini, Allah Subhanahu wa taala akan dan Imam Suyuti, Allah akan berikan dia rezeki yang berlimpah-limpah. Dan yang kedua, Allah akan memberikan harta yang berlimpah-limpah, dan Allah akan memberikan hidupnya husnul khatimah. Apa istighfarnya? Cukup Anda baca setelah sholat subuh 3 kali. Cukup Anda baca 3 kali setelah sholat subuh. Ya, habis sholat subuh baca itu istighfar. Ya, baca itu istighfar. Apa istighfarnya? Ya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'as samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Cuma aja. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Itu dibaca 3 kali, tapi istiqomah dengan benar-benar, ya, dengan benar-benar, insya Allah dengan memperbanyak istighfar ini, khususnya setelah sholat subuh. Tidaklah kita keluar dari bulan yang mulia ini, insya Allah rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah, berlimpah ruah, berlimpah ruah. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kasih barakah, insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih barakah. Mudah-mudahan Allah kasih barakah. Dan insyaallah di tanggal berapa? 8 September kita akan mengadakan haul guru mulia kita Habib Hasan bin Muhammad Ahmad Baharun di daerah Tambun Selatan, ya. Tambun mana? Di Granwis, ya, di Granwis Selatan. Tambun Selatan, Tambun Selatan, ya. Insyaallah Masjid Izzatul Islam. Insyaallah bagi yang punya waktu, kesempatan, kita bisa hadir bersama-sama di sana, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita, Allah sehatkan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi subhanallahi wa tahiyyatu biya salam wa